Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin berkaitan dengan bab kedua, titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Dikarenakan titik berat itu sudah selesai, maka hari ini kita akan melanjutkan ke subbab selanjutnya, yaitu kesetimbangan benda tegar. Ya. Nah, pertama-tama, sebelum kita membahas secara banyak gitu ya, kita mulai dulu dari maksudnya kesetimbangan itu apa sih ya? Jadi yang maksudnya kesetimbangan itu adalah keadaan di mana benda itu diam, ya. Keadaan di mana bendanya diam atau tidak bergerak. Kenapa bisa nggak bergerak gitu kan? Karena nanti kita bahas ya. Atau nggak jomplang sebelah. Anda paham namanya keadaan setimbang itu apa? Nah, kesetimbangan ini dibedakan menjadi dua jenisnya, ya. Ada jenis kesetimbangan translasi, ya. Ada jenis juga kesetimbangan rotasi. Nah, ini pendahuluan dulu. Maksudnya setimbang translasi apa sih? Rotasi apa sih? Jadi yang namanya setimbang translasi itu adalah keadaan di mana benda tidak bergerak ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Ya maksudnya dia nggak bergerak secara translasi. Translasi kan Anda tahu sendiri ya, ke kanan, ke kiri, depan, belakang, atas, bawah gitu kan. Kenapa bisa nggak bergerak ke keadaan seperti itu? Karena resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut nilainya itu sama dengan 0. Atau kita bisa buat persamaan matematisnya, kesetimbangan translasi itu keadaannya ketika sigma F-nya sama dengan 0. Contohnya pemasangan lampu misalnya ya. Ini ada langit-langit. Kemudian ini ada tali gitu kan. Ini tali, ini lampunya. Nah, ketika lampu itu diem, aliasnya dia nggak bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, diam, berarti keadaan lampu ini sedang berada di keadaan setimbang translasi di mana sigma F-nya adalah sama dengan 0. Ya, ini contohnya pemasangan lampu untuk kesetimbangan translasi. Kemudian, untuk kesetimbangan rotasi, maksudnya apa sih? Yaitu benda tidak berotasi. Mau searah ataupun berlawanan arah, dia tuh nggak muter bendanya. Ya, kenapa bisa benda itu tidak berputar? Karena resultan momen gayanya, sigma tau-nya, torsinya, itu sama dengan 0. Atau kalau dibuat persamaan, setimbang translasi itu adalah ketika keadaannya sigma tau sama dengan 0. Ya, contohnya apa? Ini ada beberapa contoh Ibu kasih ya. Yang pertama ada peristiwa jungkat-jungkit. Tahu kan ya, ada di taman tuh kan jungkat-jungkit. Nah, kalau keadaannya jungkat-jungkitnya sedang bergerak, nih orangnya misalnya satu ke atas, satu ke bawah begini kan, itu keadaannya tidak setimbang. Dalam konteks ini tidak setimbang. Setimbangnya itu keadaannya di mana? Ketika keadaannya itu nggak ke atas, nggak ke bawah. Si papan jungkat-jungkitnya alias stay, lurus. Nggak pun mereng, lurus. Meskipun diam, tapi kalau keadaannya itu mereng, itu berarti nggak setimbang. Setimbang punya lurus, tidak berotasi. Kalau mereng kan cenderung berotasi karena ada G di situ kan ya. Kemudian selain jungkat-jungkit, ada pemasangan sangkar burung. Ini biasanya kan sangkar burung itu kan dinaikin pakai tali, kemudian di situ ada poros ya. Makanya di sini ada poros nih. Porosnya di sini nih. Nah, nih, makanya pemasangan sangkar burung karena ada porosnya. Poros itu kan cenderung membuat keadaan bisa berotasi baik searah maupun berlawanan arah. Makanya pemasangan sangkar burung itu menggunakan prinsip setimbang. Nah, keadaan setimbang ketika bagaimana? Ketika posisinya si batang diam. Lurus begini misalnya, kemudian bendanya juga diam. Sangkar burungnya diam. Ini burung nih, sangkar burung. Kemana gambar burung? Ya. Kemudian contoh kesetimbangan rotasi selanjutnya ini adalah pemasangan
tangga. Ini biasanya porosnya di sini. Kenapa pemasangan tangga? Biasanya kan tangganya kan cenderungnya melorotnya ke sono, Bu, gitu. Iya, tapi karena di sini dianggap sebagai poros, kalau misalnya ada poros berarti lagi-lagi berarti keadaan tangga ini sebenarnya kalau misalnya ininya nggak ada, dindingnya nggak ada, berarti kemungkinan besar tangganya akan melakukan rotasi. Kalau dia bisa berotasi, maka kemungkinan besar pergerakannya rotasi. Nah, ketika tangga diam, maka dinyatakan tangga itu sedang berada pada kesetimbangan rotasinya. Kayak mana? Bisa dipahami ya, intinya kesetimbangan itu bendanya diam. Kesetimbangan itu bedaan jadi dua, setimbang translasi, setimbang rotasi. Syarat setimbang translasi itu sigma F sama dengan 0, syarat setimbang rotasi itu sigma tau sama dengan 0. Contohnya perhatikan ya. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, hari ini dan mungkin beberapa kali pertemuan ke depan, yakni Anda mampu menerapkan prinsip sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0, prinsip setimbang tadi ya. Sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0 untuk menyelesaikan permasalahan pada peristiwa kesetimbangan rotasi. Ini fokusnya di sini nih kita. Jadi, jenis kesetimbangan yang akan kita bahas lebih lanjut itu adalah kesetimbangan rotasi. Tetapi pada proses penyelesaiannya nanti kita menggunakan sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Untuk mencari apa? Ya mencari besaran fisika. Bisa berat, bisa jarak, bisa gaya, dan lain-lain. Ya. Dan khusus hari ini, ya, kita akan bahas kesetimbangan translasi yang pembahasannya langsung aplikatif. Tadi Ibu udah contohkan bahwa contoh kesetimbangan rotasi ada jungka-jungkit, pemasangan sangkar burung, sama pemasangan tangga. Jadi pembahasan materi ke depan itu hanya berkaitan dengan 3 contoh itu. Nanti kesetimbangan rotasi yang berkaitan dengan jungka-jungkit, kesetimbangan rotasi yang berkaitan dengan pemasangan sangkar burung, dan kesetimbangan rotasi yang berkaitan dengan pemasangan tangga. Hari ini khusus membahas tentang kesetimbangan rotasi yang berkaitan dengan jungkat-jungkit. Ya, kita fokus sekarang ke materi yang akan dikasih nanti di ujian soalnya ya. Kayak jungkat-jungkit. Langsung Ibu, langsung kasih permasalahannya aja ya. Kalau jungkat-jungkit kan itu ada biasa. Ada jungkat-jungkit, di sini ada poros. Kemudian ini ada papan. Biasanya untuk membuat kondisi jungkat-jungkit ini setimbang, maka panjang antara ujung A atau keadaan A dan keadaan B, LA, itu nilainya sama dengan LB, ya kan biasanya. Nah, kondisi setimbang tersebut akan berubah ketika jungkat-jungkitnya dinaikin orang gitu, ya kan? Nah, yang sering ditanyakan itu adalah massa benda atau massa orang yang menaiki jungkat-jungkit, atau jarak benda atau jarak orang ke orang ketika menaiki jungkat-jungkit agar jungkat-jungkitnya itu setimbang. Ya, itu yang sering ditanyain, massa sama jarak agar kondisi jungkat-jungkit setimbang. Kan lain tuh. Kalau misalnya nih ya, Rilja Huda di sini. Terus Asa di sini. Kalau Rilja naik di ujung, Asa juga naik di ujung, bagaimanakah keadaan jungkat-jungkitnya? Nggak pernah mungkin yang jungkat-jungkitnya itu akan mantul-mantul. Meskipun ya mantul-mantul, kalau misalnya Rilja goyangin kakinya sih ya mantul-mantul. Tapi yang pasti Rilja akan lebih sering di bawah dibandingkan Asa. Ya kan? Karena kenapa? Riljanya lebih gede, lebih berat. Nah, pertanyaannya kan bisa ditanya dong, di manakah posisi Rilja agar papan jungkat-jungkit setimbang? Berarti kan harus kemana? Harus maju ke depan dong Riljanya, nggak boleh di ujung. Kalau di ujung-ujung aja kasihan Asanya gitu kan. Nah, biasanya pertanyaan begitu ya. Nah, untuk menyelesaikan keadaan seperti itu ya,
karena jungkat-jungkit ini geraknya itu totok rotasi, ini meskipun real jauh ke atas, ke bawah, itu kan karena disebabkan di sini tertahan tanah gitu ya. Kalau misalnya nggak ada tanah, muter mereka berdua. Nah, karena jenis geraknya ini totok rotasi, jenis gerak rotasi mutlak, ya, maka untuk menyelesaikan permasalahan jungkat-jungkit, Anda hanya perlu menggunakan rumus sigma to sama dengan 0. Dah, itu aja tuh. Kalau ketemu soal jungkat-jungkit, rumusnya cuma sigma to sama dengan 0.